Oke, Bu. Iya, shalom Bang. Halo Pak Ibu, kembali lagi. Oke, kita kembali ke hal yang tadi Pak Ibu, soal keimanannya. Jadi kan kondisi tadi yang Pak Dani dan Clara sampaikan bahwa ada pergumulan juga sebagai dokter. Nah, kira-kira dari Pak Dani Bu Clara, bagaimana memandang hal ini semua dikaitkan dengan keimanan kepada Tuhan? Jadi sebetulnya kita memang harus super hati-hati, tapi juga super beriman, ya. Jadi kita beriman, tapi beriman bukan yang nekat, ya. Kita beriman tuh bukan betul-betul beriman, tapi nekat, tidak waspada, jadi menganggap remeh, menganggap enteng COVID. Jadi kita betul dalam Tuhan, maka itu disebutnya kita super beriman, tapi juga super berhati-hati, ya. Kita tetap waspada. Jadi kita tetap waspada terhadap COVID ini. Kita tetap beriman, minta perlindungan Tuhan, kita minta mujizatnya, dan kita tetap beriman, selalu memuji, menyembahnya, dan selalu berserah kepadanya. Dan kita juga minta hikmatnya untuk menjaga kesehatan kita sendiri dengan berusaha seperti yang selama ini kita lakukan semuanya, sesuai dengan protokol kesehatan. Ya. Untuk awal-awal sih, memang kita sempat bertanya-tanya dalam arti, ini kan pandemi sampai seluruh dunia. Jadi saya sempat bertanya-tanya dalam arti, apakah ini memang dari Tuhan atau bukan, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, saya hanya diteguhkan satu hal bahwa apapun boleh terjadi, ya, tapi Tuhan kita tetap lebih besar. Nah, dari awal itu sebenarnya untuk saya pribadi, saya itu dibilang takut juga, ya namanya sebagai manusia takut, tetapi saya tetap percaya diri, pede berat, makanya orang bilang. Dan saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi setiap hari, ya kalau apa maksudnya setiap hari tetap masih praktek, ya. Terus saya apalagi saya masih tetap ke supermarket, kemana belanja kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Dimana saya lihat teman-teman saya bahkan untuk belanja pun mereka nggak berani keluar kan, mereka secara online. Tapi saya masih ke supermarket kemana karena saya percaya bahwa perlindungan Tuhan ada dalam diri saya. Ya, itu membuat saya praktek seperti biasa dan saya tetap berdoa buat karyawan-karyawan supaya mereka juga luput dari masalah ini. Nah, itu yang bisa saya katakan. Ya, jadi kita juga bersyukur, ya. Kita bersyukur tiap hari. Kita sampai sekarang kan kita sehat, ya. Jadi kita semuanya sehat sampai saat ini, bangun tidur sehat, itu udah merupakan mujizat bagi kita semua, ya. Kita diberkati tiap hari, bangun tidur bisa sehat, kembali bisa beraktivitas, kita dilindungi, tidak terkena virus, itu sudah suatu merupakan mujizat dan merupakan karunia dan kemurahan dari Tuhan. Dan itu kita tetap harus jaga terus, bukannya karena kita beriman, tapi beriman yang dengan kenekatan. Misal kita karena beriman, kita nggak usah pakai masker, kita jalan-jalan kemana-mana, itu namanya nggak ada hikmatnya. Jadi kita beriman tapi beriman tanpa hikmat. Jadi kita tetap harus beriman tapi jalan dengan kewaspadaan, ya, dengan kehati-hatian juga. Iya, ke supermarket pun saya pilih-pilih juga, khususnya nggak sembrono begitu. Dalam arti pakai lengkap seperti itu. Iya. Protokol kesehatannya tetap dijaga ya, Pak Ibu ya. Iya. Oke, berarti tetap punya iman yang kuat kepada Tuhan. Di sisi lain juga Tuhan kasih tuntunan, bimbingan, ya protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, itu kita tetap jaga ya, Pak Ibu ya. Oke, Pak Ibu boleh sharing nggak? Kira-kira apakah pernah ada cerita atau kisah gitu yang bisa dibagikan kepada kita semua selama masa pandemi ini? Apalagi kan Pak Ibu juga punya anak-anak ya, satu juga dokter umum ya, lagi bertugas juga. Ada yang bisa dibagikan kah ke kita gitu, Pak Ibu? Jadi yang penting Bang Ridho, ya, menurut saya selama pandemi ini saya banyak bersyukur, ya. Kita kembali. Jadi maksudnya yang kita ambil hikmahnya semuanya, hikmahnya dari Tuhan ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua,
ya. Kita jangan bersungut-sungut, kita jangan mengeluh, kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita makin dekat, makin intim, makin berharap kepada Tuhan. Kita minta perlindungannya tiap hari, dan kita selama PSBB, misalnya kita WFH, justru kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kita bisa memuji, menyembah, membaca firman-Nya, kita bisa ikut online, khotbah online, kemudian kita bisa ikut pujian, penyembahan, kita bisa bersah teduh, lebih banyak lagi waktu, ya. Itu yang kita syukuri, dan kita bisa bersyukur tiap hari. Sampai sekarang kita bisa tetap sehat, dipelihara oleh Tuhan, semuanya makan, minum cukup, ya. Pekerjaan semuanya kita tetap berlangsung dengan baik. Jadi yang intinya yang pertama bersyukur, ya. Mensyukuri semuanya karunia dari Tuhan. Kemudian kita saat-saat seperti ini justru kita bisa menjadi terang. Kita tetap diberkati dan terus memberkati sesama. Kita bisa memberkati sesama dan juga tetap kita bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita dan juga memberkati sesama. Saat-saat seperti ini kita ketahui kan banyak sesama kita yang nggak punya pekerjaan, yang banyak kendala di aspek kehidupan, di ekonomi dan lain-lain. Kita bisa menjadi berkat, memberkati sesama semuanya. Dan ini semuanya pada saat seperti ini yang mungkin yang sebelum-sebelumnya kita tidak jumpai. Jadi ini sebetulnya banyak yang kita bisa petik dari pelajaran dari pandemi ini. Dan pandemi ini masih berlangsung, dan kita makin diberkati dan untuk memberkati terus. Jadi kita makin belajar terus, dan juga makin dekat, makin kita berharap kepadanya. Jadi kalau kita pikir-pikir, virus yang sekecil itu, yang ukurannya hanya beberapa mikron, yang dilihatnya pun harus pakai mikroskop elektron, ternyata dapat meluluhlantakkan dunia ini, ya. Sampai negara-negara superpower pun nggak ada artinya. Negara-negara maju, negara superpower yang katanya sarana kesehatannya, dokter-dokternya pinter-pinter semuanya, juga tidak berdaya menghadapi virus yang sekecil ini. Jadi sebetulnya yang dulu saya bayangkan, dunia akan kiamat tuh seperti yang di film-film. Ada tsunami besar, ada hujan meteor, komet jatuh ke bumi, ya. Ada manusia alien, UFO segala. Ternyata nggak seperti itu gambarannya, ya. Hanya dengan virus kecil ini aja kita seluruh dunia kena, dan ini kan sudah berapa ratus negara yang kena, ya, mungkin di atas 200-an. Hanya bisa dihitung dengan jari negara yang tidak kena, ya. Jadinya ini kan udah luar biasa pandeminya, dan ternyata dari situ kita bisa kembali untuk introspeksi diri. Mungkin selama ini kita kurang dekat dengan Tuhan, kurang menjaga kesehatan, kurang menjaga diri untuk kebersihan diri, ya. Itu semuanya kita menjadi lebih baik untuk masa-masa yang akan datang, lebih baik di dunia sekuler, dan juga kita lebih beriman, lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita menjadi berkat terus, menjadi terang terus bagi sesama. Jadi kejadian ini banyak yang kita bisa ambil pelajarannya. Bukan kita makin jatuh, bukan kita makin jadi ketakutan. Kita boleh takut, tapi bukan ketakutan. Ya, kita tidak boleh panik. Dan yang terpenting juga kita tidak termakan oleh berita-berita hoax, dan bukan tiap hari kita melihat berita-berita, tiap hari bertambah berapa. Itu lebih baik nggak usah dilihat, lebih baik kita lebih dekat kepada Tuhan, dan kita jalani hidup sesuai dengan anjuran pemerintah, seperti protokol kesehatan. Otomatis semuanya kita dapat lalui tanpa kita stres dengan penuh ketakutan, kepanikan, yang akhirnya timbul paranoid, depresi, gangguan jiwa, ya. Dari gangguan jiwa ringan, sedang sampai berat, yang semuanya justru akan memperberat penyakitnya sendiri kalau kita terkena, ya. Jadi semuanya kembali ke diri kita sendiri, kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani. Clara, ditambahkan?
Nggak ada ya. Tapi anyway, ada kesaksian nggak sih Pak Ibu selama masa pandemi ini mungkin baik itu di keluarga mungkin atau di lingkungan yang kira-kira bisa jadi berkat buat kita semua gitu. Ada nggak Pak Ibu? Jadi pada awal Maret itu, saya sama Ibu Clara tuh udah demam terus, demam hilang timbul. Jadi demamnya giliran, ya. Awal Maret pas mulai COVID, dan kita kan masih tetap praktek. Jadi selama kita tetap praktek, itu mulai demam-demam. Akhirnya saya dan Ibu Clara foto paru, ronsen paru, dan puji Tuhan kita berdua negatif, hasil paru-paru bagus. Tapi saya masih takut. Dan juga saya masih kerasa kok masih demam terus. Akhirnya saya ambil CT scan paru, ya. CT scan paru dan juga puji Tuhan hasilnya bagus, ya. Ya, kita tes pun semua negatif. Dan pada saat itu rapid belum ada, ya. Rapid masih terbatas. Rapid belum ada, PCR apalagi. PCR masih hasilnya pun masih 1-2 minggu. Sedangkan saya kan mau tahu hasilnya cepat, ya akhirnya CT scan. Dan CT scan itu juga harganya nggak murah, ya. Beberapa juta rupiah. Dan itu pun CT scan, ronsen paru, hasilnya bagus, tapi saat ini, jadi saat kita tes, ya hasilnya bagus. Kita nggak tahu besok-besok gimana. Ya, tapi jadi, kita tetap beriman lah. Betul, kita tetap beriman dan kita tetap jaga diri. Dan puji Tuhan, luar biasa, kita sehat. Ya, sampai hari ini kita dinyatakan negatif. Ya, walaupun kita tetap praktek, tetap kita aktivitas sehari-hari. Dan juga anak saya di IGD, di rumah sakit, ternyata ada contohnya seperti temannya tenaga medis, paramedisnya ada yang terkena penyakit COVID, ya. Dan otomatis kayak anak saya, dia sering di swab, di PCR, ya. Dan puji Tuhan Kevin negatif. Dilewatkan terus, nggak ada hasil yang positif, semuanya negatif terus, hasilnya normal terus, ya. Sampai saat ini semuanya. Itu semata-mata bukan karena kita. Bukan kehebatan kita aja, bukan karena kehebatan manusia, tapi puji Tuhan semuanya karena perlindungan darinya. Itu semua saya percaya, semua perlindungan dari Tuhan. Jadi kalau kita makin berserah, kita otomatis pikiran kita tenang, ya. Kita ada sukacita. Kan ada ayat Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Jadi kalau badan kita sehat, pikiran kita sehat, kita damai sukacita, kita nggak stres, kita nggak ketakutan, otomatis pertahanan tubuh kita juga tinggi. Nggak mudah terserang penyakit, walaupun kita mungkin kita kontak dengan OTG, orang tanpa gejala, tanpa disengaja, kita tetap dilindungi. Ada perlindungan. Iya. Tuhan memberikan tubuh kita tubuh yang sehat, yang imunitas yang bagus, sehingga badan kita tetap sehat, ya. Kevin tuh rutin di swab dari rumah sakit, tapi puji Tuhan dia negatif terus, ya. Sebagai ibu, gimana sih Bu Clara, kan biasanya perempuan atau ibu tuh lebih sama anaknya, lebih gimana gitu. Bu Clara gimana setiap hari Kevin pergi ke jadi Kevin itu saya nggak tahu, saya tetap percaya gitu loh, dia tuh luput kan. Jadi saya doain waktu dia tes swab pun sampai omanya juga udah ketakutan gitu kan. Omanya ketakutan, ditambah denger ada yang positif gitu kan. Terus tapi nggak tahu nih, dalam hati cuma tenang aja gitu, mengalir. Dan begitu dia infoin negatif, ya puji Tuhan gitu kan. Sampai sempet Kevin itu rencana mau kos, karena dia tahu kita berdua juga sudah ada umur, dia nggak mau menjadi sumber penularan gitu kan. Tapi kita dengan yakin kita bilang enggak, tetap pulang gitu kan. Akhirnya dia, puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih berikan perlindungan buat Kevin. Dan dia praktek itu dengan APD lengkap. Ya, itu nggak enak banget Bang Rido. Kalau pakai APD itu kan ngep, panas dan lain-lain ya. Tapi ya itu karena protokol kesehatan dan itu memang tugas dia yang harus dia kerjakan. Dia kerjakan dengan penuh sukacita. Itu aja yang saya lihat, satu hal dari Kevin, dia penuh sukacita. Jadi dia enjoy di pekerjaannya. Seperti itu. Dan waktu itu kan waktu awal Maret kita kan semua masih diliputi ketakutan karena itu hal yang baru, ya. Jadi saya ingat awal Maret Kevin pertama kali terima pasien COVID dan harus merujuk ke rumah sakit rujukan. Jadi dari rumah sakit tempat Kevin
dari tempat Kevin bekerja, dia harus menuju ke rumah sakit rujukan, dan kebetulan dia yang tugas malam itu, jadi dia harus mengantar pakai ambulans, dan dia pakai baju APD lengkap yang seperti astronot, hazmat namanya, hazmat semuanya, dan dia foto, dia kirim ke saya. Kita shock. Dan kita tuh shock, kaget ya, karena itu hal yang baru. Dan dia nggak ngomong-ngomong. Iya, awal Maret kan itu hal yang baru bagi kita semua. Itu saya juga shock. Saya langsung, saya udah nggak bisa berpikir, kita doa aja. Saya sambil kerja, sambil praktek, saya lagi menyetir, lagi ke tempat praktek, di mobil saya hanya bisa berdoa, dan saya juga voice note ke Pastor Yonatan Setiawan, ya, gembala kita. Saya voice note, saya udah nggak bisa WA lagi, saya sambil nyetir, saya minta dukungan doanya. Dia waktu itu harus membawa pasien pertamanya ke rumah sakit rujukan, ya. Dan akhirnya memang luar biasa, Tuhan menyertai Kevin, diluputkan terus, dilindungi terus, ya. Dari ngirim pasien yang pertama, saya ingat awal Maret ke rumah sakit rujukan sampai sekarang terus dilindungi, ya. Jadinya kalau kita makin berserah, kita makin intim kepada Tuhan, kita makin dikasihi, makin disayang, dan Tuhan terus melindungi dan menyertai kehidupan keluarga kita semua. Iya, Pak Dhani, Bu Clara, mewakili juga pribadi ya, orang-orang sekitar saya juga, saya rasa juga dari masyarakat ya, momen ini saya juga mau pakai untuk mengucapkan terima kasih banyak buat tugas medis ya, para dokter, perawat, ya, relawan yang terus-menerus di masa pandemi ini bekerja, ya, berjuang tanpa lelah, bahkan resikonya kan juga nyawa juga ya, kesehatan juga gitu ya. Dan ya, terima kasih banyak buat dedikasinya dan juga penghormatan yang sebesar-besarnya buat petugas medis, tenaga medis yang berpulang ya. Ya, saya percaya Tuhan memberikan kekuatan buat keluarga besar yang ditinggalkan, dan sekali lagi terima kasih banyak sebesar-besarnya buat para dokter, termasuk Pak Dhani, Bu Clara, juga Kevin ya, untuk dedikasinya kepada masyarakat. Oke, terus terakhir nih Pak Dhani, Bu Clara, di sesi ini atau di momen malam hari ini, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, pada orang-orang sekitar kita ini tentang bagaimana kita menjalani masa pandemi ini, baik dari sisi keimanan, ya, kepercayaan pada Tuhan, dan juga dari sisi kesehatan. Silakan Pak Ibu. Ya, makasih Bang Rido. Jadi yang pertama, kita ikuti protokol pemerintah ya. Jadinya kita sekarang dengan new normal, tapi new normal ini sebetulnya kita jangan kebablasan, jangan kita udah euforia ya. Kita udah lepas dari PSBB, kita euforia. Jadinya semuanya kita bisa berkumpul, ngobrol tanpa pengaman, tanpa masker, tanpa face shield ya. Itu jangan dilupakan, kita tetap mengikuti protokol pemerintah, jaga jarak, physical distancing, menggunakan masker setiap saat, face shield lebih baik lagi ya. Jadinya kita mengikuti protokol pemerintah, jaga kesehatan, makan, minum yang bergizi, tidur cukup, berolahraga, berjemur di pagi hari, dan juga tetap kita beribadah, beriman, terus berdoa, dan terus berharap akan kasih-Nya, kemuliaan-Nya turun. Jadi kita sehat secara jasmani, rohani. Pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan berlangsung, tapi kita bisa menghadapinya, dan kita bisa menjadi keluar sebagai pemenang. Kita tidak ketakutan, kita tidak paranoid, kita bisa menghadapi semuanya pandemi ini dengan penuh percaya diri dan penuh sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Kita bisa menjaga diri dan juga melindungi diri dan tetap berdoa dan mendekatkan pada Tuhan. Bu Clara? Udah Pak Dhani aja deh. Sama ya Bu Idem ya.
Karena kita ini belum tahu sampai kapan pandemi ini kita bisa lewati ya. Tapi kita terus berdoa sehingga semuanya dimudahkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hikmat untuk semuanya, ilmuwan yang sedang melakukan uji coba vaksin, sehingga vaksin bisa ditemukan secepatnya, bisa diedarkan ke seluruh manusia di bumi, sehingga semua kita dapat kembali bisa beraktivitas seperti biasa, beraktivitas normal seperti sebelum pandemi, dan kita semuanya sehat dapat melalui semuanya dengan baik ya. Jadi kita tetap beriman, kita beriman, super iman dan super hati-hati. Ya. Lagi Pak Dhani, Bu Clara, terima kasih banyak buat waktunya pada hari ini ya, pada malam hari ini pas kita memang syutingnya di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Sukses selalu ya dalam Tuhan buat Pak Dhani, Bu Clara, sehat-sehat juga buat anak-anak ya, buat Kevin, buat Stevie ya. Stevie ya itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, makasih Bang Ido. Ya, kita sudah mendengarkan video berupa sharing cerita-cerita kita dengan kedua narasumber kita, Bapak Dr. Dhani Juanda dan juga Ibu Dr. Clara Juanda. Saya sungguh berharap bahwa acara ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tetap punya iman yang percaya penuh kepada Tuhan dan tetap bijaksana dalam menjaga kesehatan kita dan mengikuti setiap protokol-protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Mungkin dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.